Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alad dhalimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman sekalian, banyak orang yang karena pandai dalam mengolah hatinya, kemudian ia beruntung menjadi ahli surga. Ini adalah kisah sahabat yang mendapatkan vonis dari Rasulullah, bukan karena amalannya yang tampak kasat mata, namun karena pekerjaan batinnya yang ia berhasil jadikan jalan menuju surga. Anas bin Malik pernah berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian ia bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga. Baru saja Rasulullah diam dari sabdanya, tampak seorang sahabat Ansor datang. Jenggotnya masih basah terkena bekas air wudhu. Terlihat tangan kirinya sedang menenteng kedua sandal yang ia punya. Keesokan harinya Nabi SAW kembali mengatakan satu hal yang sama, persis dengan yang kemarin, dan muncul kembali orang dengan ciri-ciri yang sama yang seperti kemarin. Hal yang sama persis seperti ini kembali berulang hingga pada hari yang ketiga. Pada hari ketiga tersebut, usai Rasulullah SAW berdiri meninggalkan majelis, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As membuntuti orang tersebut. Ia berkata kepadanya, aku sedang punya masalah dengan ayahku dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Bolehkah aku menginap di rumahmu sampai 3 hari? Kemudian Amr bin As menjawab, kemudian sahabat tersebut menjawab, oh silahkan. Kemudian Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah laki-laki tersebut selama 3 hari. Ia sama sekali tidak melihat sang tuan rumah mengerjakan sholat malam. Hanya saja jika ia sedang terjaga di malam hari, ia berbolak-balik di tempat tidur, maka ia tampak berzikir kepada Allah dan bertakbir sampai ia bangun untuk menjalankan ibadah salat subuh. Dalam kisahnya yang disampaikan, Abdullah ini menyebutkan, tidak ada yang istimewa dari laki-laki tadi, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya mengatakan apapun kecuali ucapan yang baik. Dan saat berlalu 3 hari, Abdullah hampir saja aku meremehkan kegiatan yang dilakukan seorang Ansor, maka aku terus terang kepadanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya antara aku dan ayahku tidak ada masalah, apalagi hia baikot, tidak sama sekali. Tapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berkata hingga sebanyak 3 kali, akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga, lantas engkaulah yang tiba-tiba datang. Hal itu mendorong aku untuk menginap bersamamu supaya aku bisa melihat apa saja amalanmu, dan begitu aku bisa menirunya. Namun aku justru tidak melihat darimu melakukan banyak beramal. Sebenarnya amalan apa yang menghantarkanmu hingga pada derajat sebagaimana sabda Rasulullah tadi, bahwa kamu adalah min ahlil jannah, dari golongan penduduk surga. Kemudian sahabat laki-laki ini menjawab, tidak ada yang istimewa kecuali amalanku yang sebagaimana telah kamu lihat. Dalam hadis tersebut, Anas bin Malik melanjutkan riwayatnya. Abdullah lalu mengatakan, saat aku beranjak pergi, maka ia pun memanggilku dan berkata, amalanku hanyalah yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan dengki, jengkel dalam hatiku kepada seorang muslim siapapun, dan aku tidak pernah hasad kepada sesuatu atas kebaikan yang Allah berikan kepadaku. Mendapat jawaban tersebut, Abdullah menimpali, nah inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang kami tidak mampu. Ada beberapa hadis yang menjelaskan keistimewaan orang yang bisa mengelola hatinya dengan baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, ada yang bertanya kepada Rasulullah, manusia model bagaimanakah yang paling utama? Lalu Rasulullah menjawab, setiap makmul qulub dan shadiqul lisan, mulut yang selalu berkata jujur. Sahabat kembali bertanya, kalau shadiqul lisan, mulut yang selalu berkata jujur, kita semua sudah tahu. Tapi apa itu makmul qulub? Rasul pun menjawab, itu adalah
Orang yang bertakwa, hatinya bersih, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah memberontak, dendam atau benci dan iri kepada orang lain sama sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjadi penguat dengan kisah yang terjadi tadi. Sehingga hanya orang-orang yang hatinya bersihlah yang berhak masuk surga. Dalam Al-Quran disebutkan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 89. Begitu pula pada ayat lain, ciri-ciri orang ahli surga adalah mereka yang telah diangkat sifat iri, dengki, benci dari hati mereka. Teman-teman sekalian, pada intinya hati merupakan salah satu organ yang paling penting dalam diri kita. Apabila hati kita baik, maka baik pula seluruh amalan kita. Namun apabila hati kita buruk, maka buruk pula seluruh amalan kita. Mari kita memperbaiki hati kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.